Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rifat dengan NIM 22073067 yang berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bapak, yaitu prinsip-prinsip dari kewirausahaan itu tersendiri. Sebelum kita melanjutkan ke prinsip-prinsipnya, mari kita mengulas kembali materi minggu kemarin, yaitu yang kita bahas tentang dasar-dasar dari seorang kewirausahaan. Dan saya berharap sudah banyak bermunculan calon-calon wirausahawan yang memiliki kreativitas dan inovatif yang akan menjadi seorang bos dan miliarder. Lalu langsung saja kita membahas dari prinsip-prinsip menjadi seorang kewirausahaan. Itu pertama kita akan membahas beberapa pendapat dari para penemu atau pendapat dari beberapa ahli dari bidang kewirausahaan. Yang pertama itu dari Thomas W. Zimmerer, yang beliau mengatakan bahwasanya kewirausahaan itu yaitu proses atau sebuah proses penerapan kreativitas dan inovatif. Jadi dari yang dijelaskan oleh Thomas W. Zimmerer, yaitu ada dua kata yang sangat penting, yaitu kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu sendiri yaitu berani untuk menciptakan hal-hal baru yang belum ada pada saat ini. Dan inovasi yaitu memperbaharukan atau membuat hal-hal yang berbeda dari orang lain. Dan dua hal tersebut merupakan syarat mutlak menjadi seorang wirausahawan. Lalu pendapat yang kedua menurut Asri Wijiastuti, yang beliau mengatakan bahwasanya proses mengkreasikan atau menciptakan dengan menambahkan nilai pada tim demi mendapatkan komitmen dan usaha dan tujuan keuntungan finansial maupun kepuasan batin. Di sini Asri Wijiastuti menambahkan bahwasanya dalam kewirausahaan itu kita membutuhkan sebuah tim yang kompak untuk menjalankan sebuah wirausaha yang untuk mendapatkan atau yang bertujuan untuk keuntungan finansial kita bersama dan kepuasan batin bersama, agar kewirausahaan tersebut berjalan dengan lancar. Lalu titik utamanya dari kewirausahaan itu ada 4 buah. Yang pertama itu proses, kreativitas, inovasi, dan komitmen. Jika salah satu dari keempat hal tersebut tidak ada, maka kewirausahaan kita tidak akan berjalan lancar. Contohnya, jika prosesnya tidak ada tetapi kreativitas, inovatif, dan komitmennya ada, maka kewirausahaan pun tidak akan jadi terlaksana karena tidak adanya proses. Dan begitu juga jika tidak ada kreativitas dari seorang kewirausahaan tersebut, maka kewirausahaan tersebut juga tidak akan berjalan walaupun ada proses dan inovasi dan komitmen. Maka kewirausahaan tersebut tidak akan terlalu lancar. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip dari kewirausahaan tersebut. Yang pertama itu seorang kewirausahaan harus mempunyai tujuan dan memiliki mimpi yang jelas sebagai visi misi dalam hidupnya. Karena seseorang yang punya tujuan dan memiliki mimpi yang tekad yang kuat, ia akan memiliki semangat yang kuat untuk menggapai semua yang ia inginkan. Jika seorang kewirausahaan tidak memiliki sikap
yang tidak memiliki tujuan dan impian, maka wirausahanya tidak akan berjalan lancar alias akan bergerak di situ saja. Contohnya saja, kita contohkan pada diri kita masing-masing, yaitu kita sekarang lagi kuliah dan tujuan kita ke depannya untuk apa. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, tujuan kita untuk kelas ini apa. Contoh, untuk menamatkan 4 tahun sesuai aturan dari UNP-nya. Lalu setelah 4 tahun tamat dari UNP, kita mau ngapain gitu. Jadi kita sebagai calon wirausahawan, kita harus memiliki tujuan dan mimpi yang jelas untuk visi misi kita ke depannya. Lalu prinsip yang kedua itu orang yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan hal baru, mau melakukan perubahan-perubahan yang baru. Di sini seorang kewirausahaan harus memiliki sikap kompetitif, mau melakukan hal baru, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Jika kita tidak mau melakukan hal-hal yang baru, maka kita akan ketinggalan dengan orang-orang, maka kewirausahaan kita juga tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya saja, kita contohkan lagi kepada diri kita masing-masing, yaitu mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi, maka akan berbeda dengan mahasiswa yang kuliah dengan tuntutan dari keluarga. Contohnya, kalau mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi, maka mereka akan berusaha bagaimana mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya mereka bisa menamatkan atau mencapai tujuan mereka. Lalu jika sebagai mahasiswa yang menepati tuntutan dari keluarga, maka mereka akan tetap berjalan pada arusnya atau tidak terlalu bersemangat. Lalu prinsip yang ketiga itu orang yang memiliki daya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dalam sebuah kewirausahaan ini sangatlah hal-hal yang paling sakral, karena kewirausahaan menuntut kita untuk memberikan hal-hal yang berbeda, menuntut kita agar menciptakan hal-hal baru yang dapat menarik perhatian masyarakat atau konsumen. Contohnya pada zaman saat ini, kalau kita perhatikan, di dekat sekitar UNP saja sudah banyak orang menjual teh-teh original, dan dengan kreativitas dan inovasi yang mereka lakukan, dan pada saat ini telah hadir juga yang namanya juga teh es, teh green tea, teh leci, dan lain-lain. Lalu prinsip yang keempat yaitu orang yang memiliki unsur-unsur manajemen dalam menjalankan usaha. Manajemen dalam arti kata itu dapat mengatur kewirausahaannya agar berjalan dengan lancar. Hal tersebut sangat penting karena seorang wirausahawan dituntut bukan terus menjadi bergerak atau terus di titik yang sama. Kita sebagai wirausahaan harus membuka peluang usaha untuk masyarakat sekitar. Lalu manajemen di sini bermaksud kita dapat mengatur dari usaha yang kita lakukan. Lalu contohnya itu yang kita terapkan, maksudnya mahasiswa mampu memanajemen atau mengelola kapan untuk membuat tugas, kapan untuk hiburan, kapan untuk bermain game, dan kapan untuk membuat tugas. Jika diri kita saja tidak bisa memanajemen hal tersebut, maka bagaimana kita untuk memanajemen sebuah usaha agar berhasil. Lalu
Prinsip selanjutnya yaitu memiliki sikap sabar dan tekun. Seorang kewirausahaan wajib untuk memiliki sikap sabar dan tekun, karena dalam kewirausahaan tersebut tidak ada kata instan, karena di dalam kewirausahaan itu juga akan ada yang namanya jatuh bangunnya, dan kita harus sabar untuk menghadapi hal tersebut agar tujuan kita sebagai wirausahawan terwujud. Lalu prinsip yang selanjutnya yaitu kita harus mempunyai relasi dan mempunyai komunikasi yang baik dengan kawan-kawan dan masyarakat sekitar, bukan cuman dari seumuran, itu dari golongan atas, menengah dan bawah. Itu kita harus memiliki relasi komunikasi yang baik agar relasi kita baik, karena dari relasi tersebut kita dapat mengambil pengalaman, dan di relasi kita dapat juga peluang yang sangat besar, dan kita harus memperbanyak relasi dan memperbaiki komunikasi kita. Lalu prinsip selanjutnya itu berani menerima risiko. Dalam sebuah kewirausahaan tersebut, risiko adalah hal yang sangat wajar atau hal yang tidak boleh kita takutkan, karena risiko itu akan datang. Kita harus siap untuk menerima risiko tersebut. Kita harus siap untuk mencarikan masalah untuk risiko-risiko tersebut. Lalu sebagai kewirausahaan kita wajib tidak takut atau berani menerima risiko. Jadi saya berharap semoga dari teman-teman atau pendengar dan melihat ingin menjadi seorang wirausahawan, karena kewirausahaan tersebut sangat membuat kita lebih memiliki kepribadian yang disiplin. Dan juga dari yang pembahasan pertama, seorang wirausahawan itu yaitu seseorang yang akan merdeka dengan hidupnya dan akan menjadi bos. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.